Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Surah Babul Jannah dan warga komplek Dinasti Indah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, selalu berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk kesehatan, kita diberikan kekuatan, diberikan kesempatan, terutama hidayah dan taufiknya. Sehingga alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kita lanjutkan pembahasan kita subuh hari ini, masalah tafsir. Ya, jadi kita seling-selingi kemarin masalah fikih. Pagi hari ini kita bahas ayat masih bagian dari Al-Fatihah, yaitu masalah hamdalah. Sebelum menyampaikan tentang isi penjelasan para ulama mengenai Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya, saya ingin memberi informasi atau mendahulukan dengan beberapa keutamaan dengan membaca Alhamdulillah atau Alhamdulillahirabbil alamin. Salah satu diantaranya, ini hadis diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan juga Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah astafa minal kalami arba'an. Ya. Jadi ada 4 kalimat yang Allah pilih sebagai kalimat yang sangat istimewa. Pertama, subhanallah. Yang kedua, walhamdulillah. Yang ketiga, wala ilaha illallah. Dan yang keempat adalah Allahu Akbar. Faman qala subhanallahi kutiba lahu 20 hasanatan wa huttat anhu 20 sayi'atan. Siapa yang membaca subhanallah, maka akan dicatat baginya 20 kebaikan dan dihapus dari dirinya 20 kejahatan. Wa man qala Allahu Akbar misla dzalik. Jadi siapa yang membaca Allahu Akbar, itu juga Allah mencatat baginya 20 kebaikan dan dihapus dari dirinya 20 kejahatan. Wa man qala la ilaha illallah misla dzalik. Mislu dzalik. Jadi siapa yang membaca la ilaha illallah, ya sama juga, yaitu Allah mencatat baginya 20 kebaikan dan dihapus 20 kejahatan dari dirinya. Nah, ini yang terakhir ini, karena ini pembahasannya tentang hamdalah. Wa man qala alhamdulillahirabbil alamin min qibali nafsi kutiba aw kutibat lahu 30 hasanatan wa huttat anhu biha 30 sayi'atan. Jadi siapa yang membaca kalimat alhamdulillahirabbil alamin, ya, dari min qibali nafsi, dari hatinya yang mendalam, maksudnya ikhlas, maka akan dicatat baginya 30 kebaikan dan dihapus, ya, 30 kejahatan dari dirinya. Maksudnya sayi'atan itu kejahatan adalah dosa. Ya, jadi yang kedua, kalau yang populer itu adalah ini hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Majah. Hadis Tirmidzi dan Ibnu Majah yang bersumber dari Jabir bin Abdullah. Yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Ya,
Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Wa afdalu du'ai alhamdulillah. Dan sebaik-baik, seutama-utama, semulia-mulia doa adalah alhamdulillah. Nah, baru yang ketiga ini terakhir. Ada berapa banyak keutamanya, tapi ini 3 hadis. Ini keutamaan alhamdulillah. Ya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bihi wa huwa yagrisu garsan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah melewati dirinya dan dia lagi sedang menanam sebuah pohon. Faqala ya Abu Hurairah, "Mal ladzi tagrisu?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang kamu tanam ya Abu Hurairah?" Kata Abu Hurairah, "Qultu girasalli." Aku menanam sebuah pohon untuk diriku. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, ala adulluka ala girasin, ya, ala girasi khairil laka min hadha. Maukah aku tunjukkan kepadamu Abu Hurairah sebuah tanaman yang justru jauh lebih baik untukmu daripada yang kamu tanam itu, yang kamu tanam ini? Qala bala, kata Abu, oh ya pastilah, tentu saja kami mau ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, Kul, bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yughrasulaka bi kulli wahidatin syajaratun fil jannah. Kalau kamu baca itu maka akan ditanamkan, jadi akan disiapkan tanamkan untukmu. Setiap satu kata itu adalah sebuah pohon yang ada di surga. Ini hadis diriwayatkan Ibnu Majah, ya, bersumber dari Abu Hurairah tadi. Jadi sekali lagi ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan motivasi kepada kita bahwa ucapan alhamdulillah ini adalah sebuah keutamaan yang luar biasa. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan basmalah yang bagian dari itu juga tidak terlepas dari akidah kita, termasuklah ini alhamdulillah. Jadi kita memulai sesuatu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, setiap mengakhiri ya kita baca alhamdulillah. Nah, tapi yang ada juga tadi afdalul doa, sebaik-baik doa itu adalah alhamdulillah. Salah satu maknanya bahwa doa itu diawali juga dengan alhamdulillah. Nah, jadi apa hubungan antara basmalah dengan alhamdulillah? Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala pada ayat pertama menjelaskan bahwa bismillahirrahmanirrahim atas bantuan Allah, ya, yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, lalu lanjutkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Bahwa alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Jadi dalam ilmu tafsir penggunaan bahasa Arab dalam Al-Quran itu yang menggunakan huruf alif dan huruf lam itu mempunyai beberapa arti atau makna. Ya, salah satu makna khususnya dalam alhamdulillah ini adalah maknanya al-istighraq. Istighraq itu artinya mencakup seluruh pujian. Maka itulah kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan istilah segala. Ya. Apa maknanya? Salah satu maknanya adalah kita boleh memuji sesama makhluk. Ya, ketika ada orang yang merasa punya kelebihan dan tidak ada salahnya kita puji. Ada orang hebat karena ilmunya, tidak ada salahnya kita memuji karena ilmunya. Ada orang hebat karena hartanya, tidak ada salahnya juga. Ada orang hebat karena keahlian lainnya, tidak ada salahnya. Tapi pujilah yang sewajarnya.
Karena tidak ada orang yang punya ilmu dalam ilmu apapun, tidak ada orang yang punya harta, tidak ada orang yang punya kehebatan apapun, kecuali semuanya bersumber dan diberikan oleh Allah. Nah, jadi segala sesuatu kebaikan itu sumbernya adalah Allah yang memberikan kepada kita. Karena sumbernya dari Allah, maka yang punya hak, berhak untuk dipuji adalah hanya Allah. Nah, itu yang dimaksud segala puji hanya milik Allah. Nah, jadi puji kepada sesama makhluk, tapi jangan berlebih-lebihan. Apalagi kalau dalam kajian tasawuf, bahwa yang namanya makhluk adalah segala keterbatasan ada padanya. Maka ketika kita memberikan pujian apalagi sampai berlebihan, maka bersiap-siaplah kita kecewa, ya, karena tidak semua harapan yang kita berikan kepada makhluk itu bisa terpenuhi, karena makhluk punya keterbatasan yang sangat sempurna. Sementara Allah sebaliknya adalah sempurna. Maka pujian dan harapan sepenuhnya hanya kepada Allah. Nah, itu salah satu makna yang terkandung di dalam kalimat alhamdulillahi. Nah, gitu. Antara alhamdu dengan asyukru. Jadi kalau alhamdu ini adalah pujian, ya, yang secara umum adalah ya berasal dari hati kita. Tetapi nanti prakteknya, amaliyahnya itu, wujud dari alhamdu itu adalah dengan cara bersyukur. Ya, dalam kitab ini dikutip sebuah asar. Ya, asar itu ada dua kemungkinan. Pertama adalah pernyataan para sahabat, dan yang kedua adalah pernyataan para tabi'in. Tapi Syekh Al-Maraghi ini ketika mengutip istilah asar, kebanyakan itu adalah pernyataan para sahabat. Apa pernyataannya? Alhamdu ra'sus syukri. Ya, jadi pujian itu, kalau kita memuji atau pujian itu adalah ra'sus syukri, adalah kepalanya syukur. Artinya ya induk pokoknya, ya pokok. Jadi hamdu itu lebih di atas daripada syukur, karena hamdu ini lebih kepada keyakinan dari dalam, memuji segala sesuatu bahwa itu adalah hanya milik Allah. Nah, tetapi wujud, ya, aplikasi dari rasa pujian itu adalah dalam bentuk syukur. Jadi syukur ini adalah mengamalkan dari rasa pujian. Kalau ada orang mengaku memuji Allah, alhamdulillah, 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 tapi tidak bersyukur, itu juga tidak nyambung, ya, tidak nyambung. Jadi antara alhamdulillah dengan syukur itu harus berbarengan. Ma syakarallahu 'abdun lam yahmadhu. Ya, seseorang itu belum dianggap bersyukur kepada Allah selama dia tidak memujinya. Ya, jadi antara memuji dan syukur itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Wa qad ja'alahu rasa syukur. Jadi Allah menjadikan pujian itu sebagai induknya, ya, pokoknya rasa syukur. Lianna dzikra an-ni'mati bil lisan, ya, karena ya mengingat nikmat Allah, ya, dengan cara mengucapkan itu alhamdulillah misalnya dengan lisan, kemudian wasana ala man asada, dan memuji pada orang lainnya. Jadi sekali lagi syukur ini juga ya dibuktikan dengan mengucapkan alhamdulillah dengan lisan. Begitu juga syukur dibuktikan dengan cara merenungi dalam hati kita, yaitu mengakui bahwa semua kebaikan dan nikmat yang ada pada diri kita ini, yang tadi saya sebutkan, kesehatan, kekuatan, kesempatan, semua yang ada kita pakai dalam diri kita ini yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu namanya nikmat. Jadi yang namanya nikmat itu adalah yang tadinya tidak ada menjadi ada. Karena kita lahir kan tidak ada pakaian, kita lahir tidak ada baju, kita lahir tidak ada apa-apa.
kemudian kita makin besar, makin besar, makin besar, makin ada tambahan, maka itu artinya tambahan itulah namanya nikmat. Ya, makanya kalau mau dihitung tidak mungkin, ya, karena setiap saat kita dapat tambahan dari nikmat. Nah itu yang harus disyukuri dengan cara mengingat, jadi bersyukur dengan hati, dengan pikiran. Yang ketiga hanyalah bersyukur dengan amal, yaitu dibuktikan dengan cara mengamalkan. Nah, itu. Yang kedua adalah Rabbil Alamin. Ya, Rabbi ini artinya ya mendidik, ya mengatur, memelihara, menciptakan. Kalau dalam terjemahannya yang biasa kita baca itu Rabbil Alamin disebutkan Tuhan semesta alam. Ya, Rabbi ini maknanya adalah mengatur, ya, menciptakan, mengembangkan, ya, menentukan, itu namanya Rabbi. Jadi kalau Rabbil Alamin, Allah yang menentukan, Allah yang memelihara, Allah yang mengatur segalanya, itu namanya Rabbi. Kalau ilahun dalam pengertian Tuhan, tapi begitu disebutkan Allah, maka alnya itu adalah alif lam ma'rifah, yang betul-betul itulah Allah, itu namanya Allah. Dan itu khusus dalam kaitannya dengan penyembahan, peribadatan. Tapi kalau Rabbi lebih kepada pengaturan, ya, terhadap apa yang ada di alam ini sudah diatur. Ya, tidak ada yang bisa mengatur kecuali Allah. Termasuk ketika terjadi gempa bumi, terjadi banjir, terjadi musibah, itu bagian daripada rububiyah Allah. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan oleh Al-Maraghi bahwa wa tarbiyatullahi linnasi naw'ani. Jadi cara Allah memelihara manusia itu ada dua macam. Pertama, tarbiyatun khalqiyah. Jadi ada tarbiyah khalqiyah. Jadi Allah memelihara kita ini melalui penciptaan, yaitu takunu bitanmiyati ajsamim hatta tabulugal asyad. Jadi kita lahir dari tidak ada kemudian menjadi ada, lahir bayi, dari bayi menjadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa, sampai kita menjadi tua. Semua fisik yang ada pada diri kita ini, kulit, kaki, semua jasad kita ini itu ada dan tercipta sebagai bagian dari pemeliharaan Allah. Jadi ada pemeliharaan, pendidikan Allah kepada manusia itu dalam bentuk ciptaan, ya, yaitu dengan jasad tubuh kita ini wa tanmiyati kawahum an-nafsiyah wal aqliyah, yaitu dengan diberikannya kita jiwa dengan akal. Jadi itu adalah bentuk pemeliharaan Allah. Jadi ketika kita ini pertama sehat, ya, kita ada sehat, kemudian dikasih akal pikiran, kemudian dikasih hati, supaya kita bisa berpikir dan merasa, itu adalah pemeliharaan Allah. Yang kedua adalah tarbiyatun diniyah tahdibiyah. Yang kedua adalah pemeliharaan dalam bentuk agama, ya, takunu biha biwahyihi ila afradin minhum, ya, liyuballighu linnasi ma bihi takmilu uquluhum, ya, wa tasfu nufusuhum. Yang kedua adalah tarbiyah agama, ya, jadi kita diciptakan ini dalam bentuk fisik sampai diberikan akal pikiran, itu bagian dari pemeliharaan Allah. Tapi kalau kita manusia hanya punya akal tanpa bimbingan agama, maka pemeliharaan itu tidak sempurna. Maka kita dipelihara oleh Allah dengan adanya agama melalui wahyu, yakni Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW kemudian memberikan penjelasan, itulah disebut dengan hadis. Dan penjelasan Nabi itu satu dalam bentuk ucapannya, yang kedua penjelasan Nabi dalam bentuk perbuatannya, prakteknya itu dalam baik dalam ibadah-ibadah keseharian maupun dalam, ya, sikap perilaku Nabi, itu semua adalah menjadi hadis, termasuk diamnya Nabi, namanya takrir. Nah, inilah yang Allah utus kepada kita sebagai dari
pemeliharaan, yakni pemeliharaan agama. Jadi pemeliharaan secara jasadiah tubuh kita ini, yang kedua pemeliharaan adalah agama. Nah, bagi kita adalah dua-duanya. Maka nanti ada penjelasan, tapi mungkin waktunya agak panjang nanti pertemuan berikutnya tentang macam-macam hidayah. Karena akal juga hidayah, tetapi akal itu punya keterbatasan. Maka itulah kemudian supaya tidak terbatas, kekurangannya itu ditutupi dengan agama. Inilah kelebihan kita orang beragama, ya, orang beragama. Jadi sekali lagi, kenapa kita memuji Allah, bahkan wajib hukumnya kita memuji Allah, karena Allah memelihara seluruh jasad tubuh kita ini. Yang kedua, Allah memelihara kita dengan adanya agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan itulah yang kita pedomani. Akhirnya kita terpelihara. Nah, kemudian al-alamin, ya saya kira kalau al-alamin ini adalah yang mencakup seluruhnya. Jadi pemeliharaan Allah ini apalagi secara fisik, bukan hanya manusia tapi seluruh alam. Maka itulah yang diterjemahkan semesta alam, ya. Jadi kemarin waktu terjemahan Al-Quran Kementerian Agama yang kita revisi tahun 2019 sebelum COVID, itu menyeragamkan terjemah Rabbil Alam itu pembahasannya juga sangat panjang, karena Al-Quran Kementerian Agama ini terjemahnya sudah 3-4 kali kalau saya salah direvisi. Terakhir kemarin 2019. Alhamdulillah saya salah satu anggota yang diminta untuk hadir beri tanggapan dan penjelasan terhadap terjemahan itu. Jadi karena di situ beragam, ada pencipta seluruh alam, ada semesta alam, ada alam semesta. Tapi ya seluruh alam artinya alam manusia, alam jin, alam hayawan, alam nabat, semua yang ada itu adalah diatur, diciptakan, diatur, dipelihara dan ditentukan oleh Allah. Ini akidah, ini namanya akidah rububiyah. Jadi tumbuh-tumbuhan yang tumbuh itu tidak mungkin dia bisa tumbuh, ya, kecuali itu bagian dari, ya, Allah yang memeliharanya. Maka ini juga perlu kita saling mengingatkan. Tanam-tanaman yang tidak merusak, ya, selama dia tumbuh dan warna hijau, itu tidak pernah berhenti bertasbih kepada Allah gitu. Dan itu mendoakan. Makanya kalau ada tanam-tanaman itu selama tidak mengganggu dan tidak merusak, sebaiknya jangan dipotong, dimatikan. Ya kecuali kalau merusak, apalagi dekat dengan kabel listrik itu bisa membahayakan, itu boleh dipotong. Tapi selama tidak, itu bertasbih kepada Allah. Makanya para petani itu sebenarnya itu penuh keberkahan. Berkah dari yang bertani, berkah untuk istri dan anaknya, berkah anak-anaknya. Makanya coba tengok, dari sekian banyak orang yang sukses, rata-rata itu anak-anak yang berasal dari anak kampung, anak petani. Karena itu keberkahan dari apa yang selalu dilihat itu. Jadi kalau kita di sini kan banyak pohon lasat, ya. Itu daunnya itu bertasbih, itu. Bertasbih. Nah, ini bagian dari Rabbil Alamin, ya, termasuk yang lain-lainnya. Jadi itu maknanya. Ya, jadi ya, ini wal khulasa, ini kesimpulan. Inna kulla sana'in jamil bahwa lillahi ta'ala, ya. Jadi segala sesuatu pujian yang baik itu adalah milik Allah Ta'ala. Huwa masdarun, ya, karena Allah lah yang merupakan masdar, sumber, ya, dari jami'al kainat, dari seluruh apa yang ada pada alam ini semuanya bersumber dari Allah. Maka Allah lah yang paling layak, paling hak untuk mendapatkan pujian itu. Itu maknanya. Terus yang berikutnya adalah, kalau alhamdulillahirabbil alamin dilihat dari susunan bahasanya itu adalah sifatnya khabariyah, artinya berita. Tetapi mayoritas ulama tafsir berpendapat bahwa
Memang Alhamdulillah Rabbil Alamin diterjemahkan dengan segala puji hanya bagi Allah, itu sifatnya berita, tetapi makna sesungguhnya adalah perintah. Ya, jadi berita tetapi itu bermakna perintah. Maksudnya kita diperintahkan untuk selalu memuji Allah. Kita diperintahkan dalam bentuk lisan membaca Alhamdulillah. Kita diperintahkan untuk meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada yang boleh, yang layak, yang wajib kita puji dengan sesempurna mungkin kecuali hanya Allah, karena dialah yang mengatur, menciptakan dan mengatur dan menentukan segala hidup kita. Itu maknanya. Jadi Alhamdulillah itu adalah bagian dari perintah. Ditambah dengan penjelasan tadi, ada 3 hadis yang kita kemukakan dengan Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan siapa membaca Alhamdulillahirabbil alamin, itu adalah Allah akan mencatat bagi kita 30 kebaikan dan dihapus 30 dosa-dosa kita. Begitu juga akan menjadi sebuah tanam-tanaman di surga dan menjadi seutama-utama doa. Nah, keutamaan yang disebutkan Rasulullah itu pada prinsipnya adalah menganjurkan, memerintahkan kepada kita untuk selalu dibaca setiap saat. Ya, apalagi kalau kita sudah melakukan sebuah kebaikan. Ya, kalau dalam ayat ada di surat ini kaitannya dengan perintah kepada Nabi Nuh, ya, dan sahabat-sahabatnya ketika sudah diperintahkan naik ke perahunya itu, ke kapalnya setelah dunia mau ditenggelamkan, ya, faiz tawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqul alhamdulillah alladzi najjayna minal qaumiz zalimin. Jadi apabila engkau bersama dengan teman-temanmu sudah berada di atas kapal, maka ucapkanlah alhamdulillah. Jadi itu diperintahkan karena sudah merasa aman karena berada di atas. Maka itulah biasa kalau kita sudah berhasil melakukan sebuah kegiatan, maka kita akhiri dengan alhamdulillah. Kalau bismillah, kita memulainya karena itu kemarin tafsirnya bahwa tidak mungkin saya memulai sesuatu ini, tidak mungkin saya bisa melakukannya kecuali atas bantuan Allah. Nah, itu maknanya bismillah. Jadi memulai bismillah karena memohon bantuan untuk semua ini bisa terlaksana. Yang kedua, merasa bersyukur karena sudah terlaksana, itulah ditutup dengan alhamdulillah. Yang berikutnya adalah tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, ini banyak penjelasan ulama tafsir berkaitan dengan 2 istilah ini. Ya, tapi secara umum para ulama tafsir menyebutkan bahwa istilah Rahman dan Rahim pada prinsipnya adalah sama. Maksudnya sama, akarnya itu dari kata rahmat. Ya, jadi rahmat itu kemudian melahirkan Rahman, yang kedua melahirkan Rahim. Rahman ini adalah Maha Pengasih yang meliputi semua makhluk Allah, ya. Jadi dengan penuh kasih sayang. Biasa juga dalam tafsir lain itu dikatakan Rahmanud dunia wal akhirah. Jadi mencakup. Maka itulah kemudian yang disayangi Allah itu bukan hanya manusia tapi semua makhluk, termasuk manusia itu apapun agamanya. Itu. Maka itu bagian dari kasih sayang Allah kepada makhluk yang Allah ciptakan sendiri. Jadi Rahmanud dunia wal akhirah, itu namanya Rahman. Yang kedua, kalau Rahim, jadi Rahman ini seperti sifat af'al, perbuatan untuk menyayangi semuanya. Tapi kalau Rahim itu sifat zat yang ada pada dirinya yang secara khusus itu Rahim khusus kepada orang-orang yang beriman, terutama nanti di akhirat kelak. Ya, jadi Allah mempersiapkan sebuah kasih sayang yang lebih khusus bagi orang-orang yang beriman nanti di akhirat kelak. Maka kalau Rahman ini bersifat umum, mencakup semua. Begitu juga kenapa Rahman dan Rahim dipertegas? Karena untuk mengingatkan bahwa Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Allah menciptakan alam, seluruh alam ini, semesta alam,
mengatur, menentukan itu dengan penuh rahman dan rahim. Nah, itu penegasan. Kalau dalam kaidah tafsir ada namanya munasabah. Munasabah itu artinya kesesuaian yang sangat serasi ketika Allah menyebutkan sebuah kalimat dalam Al-Quran antara sebelum dan sesudahnya. Jadi itu sangat serasi. Jadi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi kasih sayang Allah. Jadi tidak ada sekecil apapun yang terjadi di permukaan bumi ini yang sia-sia. Semuanya itu bagian dari kasih sayang Allah. Dan itulah sebabnya salah satu Asmaul Husna yang sering kita baca, karena itu bagian dari rekomendasi untuk semakin mustajabnya doa seorang hamba. Inilah Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Biasa kita menyebutkan birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu. Jadi sekali lagi penyebutan Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini untuk mengingatkan kepada kita bahwa kasih sayang Allah itu sangat luar biasa, ya, sebagai penegasan dari kata Rabbil Alamin sebelumnya. Yang berikut adalah Malik Yaumiddin, ya. Malik Yaumiddin ini kalau dari sisi qiraat itu ada dua macam. Yang pertama itu dipanjangkan Maliki Yaumiddin, itu boleh dan itu banyak. Yang kedua Maliki Yaumiddin, tidak panjang. Ini dua-dua qiraat ini dibolehkan, ya, dalam ilmu qiraat, karena dua riwayatnya semuanya mutawatir, jadi tidak ada masalah. Ya, tetapi dari dua bacaan ini mayoritas ulama membacanya panjang, yaitu Maliki Yaumiddin. Apa bedanya? Kalau Malik Yaumiddin itu artinya pemilik, ya. Jadi kalau wal farqu bainahuma annal malika huwa zul milki. Jadi kalau Malik itu artinya pemilik, ya, jadi pemilik. Tapi kalau Maliki itu artinya raja, artinya penguasa. Apa bedanya? Kalau pemilik, ya pasti dia menguasai, itu karena miliknya. Tapi kalau raja, penguasa, belum tentu. Nah, jadi itu dari segi bahasa, ya, walaupun dua-duanya dibenarkan secara syariat dan dua-duanya boleh dibaca di dalam sholat, ya. Tapi ulama lebih banyak membaca dengan panjang Maliki, bahwa yang memiliki hari pembalasan di akhirat kelak. Ya, kalau dalam tafsir yang lain, Syekh Fahri Ar-Razi menyebutkan dari segi pembacaan tetap lebih utama dipanjangkan, karena kalau dipanjangkan itu artinya ada tambahan alifnya. Di dalam Al-Quran, apalagi di dalam sholat, semakin banyak huruf yang kita baca, itu akan semakin memberikan tambahan nilai dan pahala. Jadi satu huruf saja tambahan kelebihan dari yang kita baca itu mendapatkan pahala. Jadi antara Maliki, itu kan ada alifnya. Kalau Maliki kan tidak ada, berarti ada yang kurang sedikit nilai pahalanya. Walaupun secara hukum dua-duanya tetap sah. Jadi kita baca Maliki. Nah, yang ketiga, tapi ini dari segi etika, dari segi adab. Kalau di suatu masjid atau jamaah di masyarakatnya yang mereka tahu hanya panjang Maliki Yaumiddin, nah ketika kita datang menjadi imam di situ, baca aja itu yang diikuti jamaahnya Maliki Yaumiddin, supaya tidak menimbulkan keresahan. Coba bayangkan kalau jamaahnya sudah membaca situ Maliki Yaumiddin dan itu sudah diyakini dan dia tidak mengerti, ada yang pendek. Begitu kita datang imam membacanya pendek, pasti dalam hati, aduh, kok salah ini. Nah, kalau salah Fatihah ini, wah ini bisa tidak sah kita. Nah, itu walaupun imamnya tahu, tapi kan mengerti tentang etika di dalam berjamaah. Jadi itu penting sekali itu. Jadi berinteraksi dengan masyarakat dalam beragama ini pendekatannya bukan semata-mata pendekatan hukum sah dan tidak sah, tapi ada namanya pendekatan adab, pendekatan etika. Jangan melakukan sesuatu yang membuat orang lain merasa resah, walaupun secara hukum
boleh. Itu penting, itu penting. Ya, jadi dua-duanya dalam kitab ini jelaskan supaya ya, kita tidak apa ya salah paham. Ya, tapi sekali lagi yang banyak dibaca apa? Nama itu adalah panjang. Maliki Yaumiddin, penguasa. Ya. Kenapa? Karena ini juga mengingatkan kepada kita bahwa Maliki Yaumiddin adalah menandakan tentang keyakinan adanya hari kemudian. Jadi setelah kita di dunia ini Allah menciptakan segala apa yang ada pada diri kita, tetapi kemudian diciptakan Allah pada diri kita dengan penuh rahmat dan rahimnya, tapi itu ada pertanggungjawabannya di akhirat. Jadi Malik Yaumiddin ini mengingatkan tentang adanya al-din itu artinya al-jaza ya. Jadi kalau diterjemahkan ad-din ini kan artinya agama, tapi para ulama tafsir disebutkan itu adalah al-hisab. Ya, ad-din itu artinya agama, tapi maknanya adalah hisab. Maksudnya al-jaza, hari di mana dihitung dari seluruh amal antara kebaikan dan keburukan kita, semuanya akan diberikan balasan. Itu namanya Yaumiddin. Ya, jadi inilah 4 ayat. Pertama Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, baru Malik Yaumiddin. Ini 4 isinya adalah tentang tauhid, ya, tauhid. Apa itu? Tauhidnya itu adalah tidak ada yang bisa kita lakukan dalam semuanya ini kecuali atas bantuan Allah. Itulah Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua tadi ini Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siapa itu Allah? Allah itu adalah Ar-Rahman Rahim. Allah itu adalah Rabbul Alamin. Allah itu adalah Malik Yaumiddin. Nah, itu jawabannya. Jadi Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Allah itu adalah Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Allah itu adalah pemilik pada hari kiamat kelak. Nah, karena Allah pemilik hari kiamat kelak, maka tidak ada yang bisa memberikan balasan, tidak ada yang bisa memberikan sanksi, tidak ada yang bisa memberikan semacam pengampunan, ya, kecuali Allah. Karena Allah yang punya pemilik di akhirat kelak. Maka disinilah juga pentingnya namanya istighfar. Ya, pentingnya istighfar karena ya, kita manusia ini sehebat apapun tetap saja ada keterbatasan dan kekurangan, ada kekhilafan. Maka itulah kita istighfar. Mohon pengampunan kepada Allah karena hanya Allah yang punya otoritas mengampuni seorang hamba. Nah, itu salah satu makna dari Malik Yaumiddin, mengingatkan kita bahwa ada hari akhirat kelak. Nah, yang kita habiskan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian ayat yang kelima ini Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini ayat tentang ibadah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada kamu kami minta bantu. Nah, iyyaka na'budu dalam ilmu tata bahasa Arab, iyyaka itu artinya objek dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya maf'ul. Ya. Nah, biasanya objek itu disebutkan terakhir. Jadi yang disebutkan pertama itu adalah subjek, predikat, berobjek, fiil, fa'il, maf'ul. Tapi dalam bahasa ini objeknya didahulukan. Iyyaka, hanya kepadamu kami menyembah. Padahal kalau dalam tata bahasa yang pada umumnya ya kami menyembah kepadamu. Nah, itu bahasa Arabnya. Tapi ini dibalik. Nah, ini namanya tahassusan. Jadi betul-betul kalau persoalan ibadah tidak boleh ada yang lain kecuali Allah. Itulah maknanya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah. Maka itu selalu kata ada hanya kepadamu. Itu namanya iyyaka na'budu, ya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu Allah kami minta tolong, ya. Jadi ayat ini yang menjelaskan tentang kewajiban seorang hamba setelah Allah menciptakan dirinya dan diingatkan di akhirat kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Kewajiban berikutnya itu adalah beribadah, ya, karena
penegasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa tauhid yang ada pada ayat 1, 2, 3 dan 4 itu tidak ada isinya ya, kecuali harus diisi dengan ibadah. Nah, jadi kalau hanya orang bertauhid mengaku bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, mengakui dengan seyakin-yakinnya, tapi tidak mau beribadah kepada Allah, ya itu tidak nyambung juga. Nah, jadi istilahnya ibadah itu akan membuktikan tentang ketauhidan kita. Ibadah itu adalah menyuburkan, menumbuhkan, menguatkan, memperkokoh tauhid. Ya, memperkokoh tauhid. Nah, ini penegasannya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu Allah kami menyembah dan hanya kepadamu Allah kami minta tolong. Jadi sekali lagi, semakin banyak ibadah, semakin bagus ibadah akan membuktikan semakin bagus tauhidnya seseorang, gitu ya. Jadi di dalam beragama ini ada 5 hal yang wajib dijaga. Itu kesimpulan dari para ulama. Yang pertama wajib dijaga itu adalah agama, akidah. Yang kedua adalah nyawa, ya, hifdzud dini, hifdzun nafsi. Yang ketiga wajib dijaga itu adalah akal, hifdzul akli. Yang keempat wajib dijaga itu adalah hifdzun nasli, keturunan dan keluarga. Yang kelima wajib dijaga itu hifdzul mali, yaitu harta kepemilikan yang ada pada diri kita. Itu wajib dijaga. Nah, menjaga agama ini adalah dengan ibadah. Jadi ibadah baik salat maupun ibadah-ibadah yang lain, maka itu adalah menjaga akidah. Nah, kalau ada orang yang malas apalagi tidak beribadah, itu dikhawatirkan akidahnya itu bisa runtuh. Jadi sekali lagi, iyyaka na'budu, hanya kepadamu Allah kami menyembah. Didahulukan kata kalimat kata iyyaka untuk menunjukkan bahwa persembahan kepada Allah itu betul-betul hanya Allah. Inilah disebut tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, bahwa pengakuan akan persembahan itu tidak boleh sama sekali kepada yang lain. Begitu kepada yang lain muncullah namanya syirik, ya, menyekutukan. Maka kalau dalam kajian tasawuf, saya pernah mendengar penjelasan dari seorang ulama. Kalau kita lagi sholat membaca Fatihah, ini kalimat iyyaka na'budunya ini menjadi titik sentral. Kalau ulama-ulama yang betul-betul tauhidnya sangat ini, itu yang paling dikhawatirkan. Begitu sampai pada kalimat iyyaka na'budu, karena di situ hanya kepadamu Allah kami menyembah. Ini kalau boleh bisa dikontrol hati dan pikiran kita pada waktu membaca kalimat ini dalam salat, jangan ingat yang lain. Itu. Karena kata ulama, begitu kita baca iyyaka na'budu tapi yang diingat adalah kelapa sawit kita, wah, yang disembah itu kelapa sawit. Kalau kita lagi membaca iyyaka na'budu yang diingat, waduh, ini kaplingan saya ini belum dibayar ini. Wah, itu kaplingannya yang menjadi sesembahan. Itu bahayanya itu. Ini kata penjelasan para ulama yang ulama akidah tauhidnya itu sangat. Jadi ketika baca Fatihah ada kalimat tertentu yang betul-betul harus dipaskan itu. Jadi kalau bisa dikontrol, begitu sampai pada kalimat iyyaka na'budu, maka itu jangan sampai lepas, karena itu yang ngeri-ngeri, ya, ngeri-ngeri sedap. Karena kata saya waktu dengar cerita itu, udah ngeri juga nih, karena kadang-kadang motor kita kuncinya itu waktu belum salat belum diingat, pergi dicari. Begitu kita salat, malah ingat kunci motor ada di kantong. Itu ngeri-ngerinya itu. Nah, konsennya. Maka itulah kalau dalam kitab Al-Ghazali itu ada beberapa kalimat yang harus di setel sebelum mengucapkan Allahu Akbar. Itu karena itu membuat konsentrasi itu. Karena ya khusus karena pas
pembahasan kita pada sampai ya karena abudunya itu. Jadi itu jadi kata kunci. Yang kedua ya karena nasta'in, hanya kepada Allah kami minta tolong. Nah, Al-Maraghi di sini menyebutkan ya ayat ini. Wa qad amarna Allah fi hadhil ayati, maksudnya ini alla na'budu ahadan siwahu. Jadi sesungguhnya Allah telah memerintahkan kita dalam ayat ini untuk tidak menyembah kepada siapapun ya selainnya. Ya li'annahu ya lil munfaridi bisultan, karena hanya Allah sendirian yang boleh bahasanya. Pala yang bagi ayu syarika fil ibadati siwa, maka tidak boleh kita menyekutukan Allah dalam beribadah gitu. Dan tidak boleh ada yang kita kagumi yang membesarkan wala ayu azima ta'zimal lil abudi. Jadi kama amarna la nasta'in biman dunahu, ya sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk tidak minta tolong selain daripada dirinya. Wala natlubu lil al-mauna, ya dan tidak boleh kita minta tolong bantuan dalam hal amal wal musila ila samarati al marju illa minhu. Jadi sesuatu amal dan wasilanya kecuali hanya ya kepada Allah ya, karena ya cuma yang penjelasannya di sini ada dua. Pertama, yang kita minta tolong kepada Allah ini tidak boleh kepada selain Allah, itu adalah terutama dalam hal-hal yang gaib ya, hal-hal yang gaib yang di luar batas otoritas kemampuan manusia. Jadi misalnya berkaitan yang gaib ya, apalagi kalau misalnya ada sesuatu yang di luar kemampuan kita untuk menjangkaunya, itu yang tidak boleh kepada manusia. Kita hanya kepada Allah yang gaib ya. Tapi kalau yang sifatnya nyata dan terukur, itu memang kita diperintahkan untuk tolong menolong ya, karena di Al-Qur'an ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolonganlah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi itu yang nyata. Tapi kalau dalam hal-hal yang gaib, meminta kepada Allah, itu jangan minta ke yang lain ya. Itu yang dimaksud nasta'in. Yang kedua, penjelasan dalam kitab ini, kalau kita meminta kepada Allah untuk diberikan, katakanlah misalnya berhasil dalam usaha, rezeki, maka penyebab-penyebab yang mendatangkan rezeki itulah yang harus diusahakan. Jadi misalnya kan harus diiringi dengan kerja. Jadi yang kita minta kepada Allah itu berikan arahan kepadaku untuk sampai kepada titik ini. Nah, jadi misalnya penyakit, kita minta kepada sembuh, bukan langsung Allah menyembuhkan, tapi maksudnya kita minta kepada Allah diberikan jalan keluar untuk bisa keluar dari masalah ini. Jadi kita diberikan kemampuan untuk berusaha, nah baru kita bisa mendapatkan hasilnya. Jadi tidak langsung. Itu salah satu yang dimaksud. Kita mau misalnya supaya lulus dari ujian karena ada yang kita harus belajar dan seterusnya. Jadi semua proses musababnya itu yang harus diikuti prosedurnya. Itu maksudnya penjelasan ini. Jadi tidak semata-mata hanya minta bantu tapi tidak bergerak. Wah, itu tidak mungkin turun langsung. Nah, itu penjelasannya di sini. Itu salah satu maknanya ya kana abudu wa asta'in. Jadi saya kira ini penjelasan berkaitan dengan apa yang disebutkan dalam kitab ini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Oh iya, sama juga ini. Ada wa fi dzikril isti'anah billahi irsyadun lil insan ila annahu yajibu alaihi ayatluba al-ma'una minhu ala amalillahu bi kasbun. Jadi disebutkan isti'anah oleh Allah, ya kan nasta'in, minta bantu hanya kepada Allah sebagai irsyad bagi manusia. Jadi tuntunan petunjuk bagi kita bahwa manusia itu wajib meminta bantuan hanya kepada Allah ala amalin lahu fihi kasbun. Jadi amal yang bisa diusahakan untuk mendapatkan hasilnya. Nah, itu maksudnya. Jadi
Kemudian wal isti'anatu bihadzal ma'na turadifu at-tawakkul Allah. Tapi minta tolong juga dalam pengertian di sini maknanya adalah at-tawakkul. Tawakkul artinya berserah diri kepada Allah. Karena sesudah kita berusaha itu melakukan sebab-sebabnya, nah kita serahkan kepada Allah. Karena tidak ada lagi kata akhir yang bisa menentukan tercapainya atau tidak kecuali Allah. Jadi kalau kita ke rumah sakit berobat, ya namanya berobat itu adalah ikhtiar berusaha, tapi sepenuhnya sembuh dan tidak sembuh itu diserahkan kepada Allah. Itu bagian dari isti'anah. Dan itu wahiyya min kamali tauhid, dan ini bagian dari kesempurnaan tauhid wal ibadah, dan kesempurnaan ibadah seseorang. Nah, jadi sekali lagi ini bagian dari antara tauhid dengan ibadah yang tidak bisa dipisahkan. Jadi usaha-usaha yang kita lakukan dalam kehidupan manusia ini itu bagian dari aplikasi tauhid dan ibadah kita. Saya kira ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, terutama hidayah dan taufiknya, sehingga hati dan pikiran kita selalu tertata untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan kita bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kedepannya kita akan jelaskan lagi ini. Ini sudah masuk ihdinas siratal mustaqim tentang macam-macam hidayah. Dalam tafsirnya ada 5 macam hidayah. Ini bagus penjelasan Syekh Al-Marwazi dalam tafsirnya. Saya kira itu kita tutup. Mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.